Setiap mimpi besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Stikes Panakukang Makassar siap mendukung perjalananmu. Di balik layanan kesehatan yang berkualitas, ada sistem manajemen yang kuat. Program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Stikes Panakukang Makassar hadir untuk mencetak profesional unggul dalam pencatatan data pasien dan menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien. Mahasiswa dibekali dengan pembelajaran interaktif di kelas, praktek manajemen berbasis komputer, serta studi kasus di dunia nyata. Dengan fasilitas kampus yang mendukung, seperti perpustakaan dan akses belajar digital, mahasiswa dapat mengeksplorasi wawasan lebih luas dan mendalam. Program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan didukung oleh berbagai fasilitas unggul, seperti lab kodifikasi rekam medis. Ruangan ini menjadi tempat mahasiswa melaksanakan praktek pengkodean penyakit. Lab filing, di mana ini menjadi tempat penyusunan, penyimpanan, dan pengaturan dokumen rekam medis secara sistematis. Lab penerimaan pasien atau mini hospital sebagai wahana praktik langsung bagi mahasiswa. Kemudian ada lab CBT, digunakan untuk pelaksanaan ujian berbasis komputer, dirancang untuk mendukung proses ujian yang efisien dan modern, dengan fasilitas yang memadai, koneksi internet yang stabil, dan perangkat lunak yang terintegrasi. Dan untuk lebih memahami tentang askes belajar digital, kita akan masuk pada penjelasan SIM RS Stikes Panakukang Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Putriana dengan NIM 2503137 dari kelas RMIK 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang basic dasar SIM RS Stikes Panakukang Makassar. Pada saat kita membuka SIM RS Stikes Panakukang Makassar, pertama kita akan berada pada bagian dashboard. Pada bagian dashboard ini kita bisa melihat transaksi hari ini, mulai dari pendaftaran, pelayanan selesai, resep yang dikeluarkan, dan pendapatan yang dihasilkan pada hari ini. Kemudian kita akan melihat seluruh total keseluruhan yang ada pada SIM RS, mulai dari total pasien, total pendaftaran, total pelayanan, dan seluruh total pendapatan. Di sini juga terdapat grafik kunjungan 7 hari terakhir. Juga terdapat kunjungan per poli pada hari ini. Pada hari ini kita bisa melihat ada kunjungan pada poli kelamin dan poli THT. Selanjutnya kita masuk pada master data. Pada master data terdapat 6 poin. Poin pertama pasien. Ini berisi tentang data-data pasien yang sudah pernah mendaftar. Dan jika ada data pasien yang ingin ditambahkan, kita tinggal mengklik pada bagian tambah pasien. Poin kedua, dokter. Ini berisi tentang dokter-dokter apa saja yang tersedia. Dan jika ada dokter baru yang ingin ditambahkan, kita tinggal menambahkan pada tambah dokter. Poin ketiga, poliklinik. Ini berisi tentang poliklinik apa saja yang tersedia. Dan jika ada poliklinik yang ingin ditambahkan, kita tinggal mengklik tambah poliklinik. Kemudian poin yang keempat, diagnosa. Ini berisi tentang data diagnosa berdasarkan ICD-10. Jika ada data diagnosa yang belum tersedia, kita tinggal menambahkan pada tombol tambah diagnosa. Kemudian poin yang kelima tentang tindakan. Ini berisi tentang data-data tindakan yang akan dilakukan. Jika ada data tindakan yang belum terdaftar, kita tinggal menambahkannya pada tombol tambah tindakan. Kemudian poin yang terakhir pada master data yaitu obat. Ini berisi tentang data obat yang tersedia di rumah sakit. Jika ada obat yang ingin ditambahkan, kita tinggal mengklik pada tombol tambah obat. Selanjutnya bagian transaksi. Pada bagian transaksi terdapat 4 poin.
Poin pertama pendaftaran, ini berisi tentang data pendaftaran atau data-data pasien yang sudah mendaftar. Jika ada pasien baru, kita tinggal menambahkan pada tombol pendaftaran baru. Di sini kita akan mengisi sesuai kolom yang sudah tersedia, mulai dari tanggal pendaftaran, akan ke pol di mana, pasien atas nama siapa, dan dokter yang dipilih. Poin kedua pada bagian transaksi yaitu pelayanan RME. Pada pelayanan rekam medis, ini terdapat semua pasien yang sudah didaftarkan. Dan jika ingin dilayani, teman-teman tinggal mengklik pada tombol layani. Dan kita tinggal menyesuaikannya kembali dengan keluhan pasien, pemeriksaan fisik apa yang dilakukan, catatan dokter yang diberikan, kode diagnosa berdasarkan ICD-10, kode tindakan medis, dan resep obat yang akan diberikan. Kemudian poin ketiga pada transaksi, yaitu resep dan obat. Ini berisi tentang daftar resep, di mana semua resep yang sudah diberikan pada pasien akan tertera di sini. Dan jika teman-teman ingin melihatnya, kita tinggal mengklik pada bagian lihat. Di sini akan terlihat pasien atas nama siapa, ditangani oleh dokter siapa, dan pemberian obatnya. Jelas dengan jumlah obat yang diberikan dan dosis yang diberikan. Kemudian bagian poin terakhir pada transaksi yaitu pembayaran. Pada bagian pembayaran ini berisi tentang pada bagian pembayaran ini berisi tentang jumlah yang harus dibayarkan pasien. Dan masuk pada bagian terakhir, bagian laporan. Di sini berisi 5 poin, di mana laporan ini berisi tentang master laporan. Terdapat 5 poin. Yang pertama kunjungan pasien, kedua 10 besar penyakit, ketiga diagnosis dan tindakan, keempat penggunaan obat, kelima kunjungan poliklinik. 5 poin ini memiliki alur dan penjelasannya masing-masing dan akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian penjelasan tentang basic SIM RS Tikes Panakukang dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wilda Aulia dengan NIM 2503151. Saya berasal dari kelas RMIK 1B. Di sini saya akan menjelaskan fitur SIM RS Tikes Panakukang. Saya mendapatkan kunjungan pasien. Ini saya akan menjelaskan tentang fitur yang ada di SIM RS Tikes Panakukang Makassar. Saya akan menjelaskan di bagian kunjungan pasien. Nah, yang pertama kita ke master data dan kita klik pasien. Di sini ada data-data pasien dan di sini ada fitur pencarian di mana kita bisa mencari pasien-pasien yang ingin kita cari dengan cara kita klik nama pasien atau nomor rekam medis atau NIK pasien. Nah, di sebelah sini ada nomor rekam medis dan di sini ada NIK dan di sini ada nama-nama pasien dan di sini ada identitas gender atau jenis kelamin pasien. Di sini ada umur pasien dan di sini ada jenis pasien seperti BPJS umum. Dan di sini ada action. Di sini kita bisa mengedit dan menghapus. Nah, setelah itu di sini di sebelah kanan ada tambah pasien. Di sini kita bisa menambahkan pasien yang ingin kita tambahkan. Dengan cara kita ketik masukkan NIM dan masukkan tanggal lahir, bulan lahir dan tahun, dan di sini ada jenis pasien. Kita bisa klik untuk pasien umum dan klik untuk pasien BPJS. Di sini ada alamat, di sini ada nama pasien, jenis kelamin dan nomor HP. Setelah itu, setelah semuanya terdaftar, kita klik submit. Nah, setelah itu kita ke laporan. Setelah itu kita buka laporan. Nah, di sini ada laporan kunjungan pasien. Nah, di bagian sini ada nomor. Di sini ada nomor rekam medis.
nomor rekam medis pasien, dan di sini ada nama pasien. Nama-nama pasien, dan di sini ada gender atau jenis kelamin. Di sini ada tanggal kapan pasien mendaftar. Nah, di sini ada poliklinik. Di sini ada poli THT, poli gizi, poli umum, poli saraf, dan poli lainnya. Di sini ada dokter, nama-nama dokter. Di sini ada status. Di sini statusnya selesai. Di sini masih menunggu. Nah, di sini ada kembali jika sudah. Sekian dan terima kasih. Halo, nama saya Friska Maria Setapi dengan NIM 2503166. Di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai 10 diagnosis penyakit. Sering merasa hidung tersumbat, beringus kental berwarna kuning kehijauan, atau merasa nyeri di area wajah dan kepala? Jangan-jangan kamu lagi menderita sinusitis. Apa sih sinusitis itu? Ini kata dokter. Sinus adalah rongga di hidung, tulang wajah, tepatnya daerah dahi, hingga daerah sekitar hidung dan mata. Normalnya rongga sinus ini berisi udara, berfungsi membantu resonansi suara, membantu keseimbangan kepala, dan memproduksi lendir untuk membersihkan rongga hidung. Rongga sinus ini punya muara di rongga hidung untuk mengalirkan lendir. Kalau ada sumbatan di muara sinus, bisa bikin penumpukan lendir di rongga sinus, dan bisa jadi tempat berkembangnya bakteri atau virus. Yang bikin peradangan pada sinus atau disebut sinusitis, sumber infeksinya bisa berasal dari infeksi di hidung, atau rhinitis, atau infeksi pada gigi yang menyebar ke rongga sinus. Selain itu, faktor lain yang bisa memicu sinusitis adalah alergi, sumbatan karena polip hidung, sekat hidung yang bengkok, tumor, pembesaran kelenjar adenoid, dan benda asing di hidung. Faktor risiko di luar kondisi tubuh bisa disebabkan polusi lingkungan, udara dingin dan kering, serta kebiasaan merokok. Karena dapat menyebabkan perubahan pada lapisan sinus dan bikin kerusakan rambut silia yang berfungsi membersihkan lendir pada rongga sinus. Jadi lendirnya menumpuk dan jadi tempat yang nyaman untuk bakteri berkembang. Adapun penyakit bipolar. Gangguan bipolar merupakan gangguan kesehatan jiwa yang menyebabkan perubahan mood, energi, dan konsentrasi secara tidak wajar. Seseorang yang mengalami gangguan bipolar akan berganti-ganti antara dua fase suasana hati yang berlawanan, yaitu fase mania dan fase depresi. Kedua fase ini bukan sekedar perubahan mood yang dialami orang biasa, karena fase-fase ini dapat berlangsung selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Ketika mengalami fase mania, penderita bipolar akan merasa hiperaktif, berbicara lebih cepat dari biasanya, ingin melakukan banyak hal sekaligus, dan lebih nekat dalam pengambilan keputusan. Dan hal sebaliknya terjadi ketika dalam fase depresi. Penderita bipolar akan merasa lesu, berbicara sedikit, atau bahkan tidak berbicara sama sekali. Mereka bahkan mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas sederhana sekalipun, dan kehilangan motivasi untuk melakukan hal-hal yang biasanya disukai. Beberapa orang bahkan dapat mengalami kedua fase tersebut secara bersamaan. Gejala ini dikenal sebagai fase campuran, di mana seseorang dapat mengalami mania dan depresi secara bersamaan. Seseorang juga dapat menderita gangguan bipolar, meskipun fase yang dialaminya tidak seintens fase gangguan bipolar pada umumnya. Ini dikenal sebagai gejala hipomania. Penderita bipolar yang mengalami gejala hipomania dapat menjalani kegiatan sehari-hari tanpa masalah, dan perubahan terhadap moodnya mungkin hanya terlihat oleh teman dekat atau keluarga. Mungkin sekarang kalian masih sedikit bingung dengan perbedaan antara gangguan bipolar dan mood swings yang biasa. Sekarang kami uraikan perbedaannya. Gangguan bipolar terdiri dari 3 tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, dan skizofrenia yang tidak menderita gangguan bipolar, depresi atau gangguan jiwa lainnya. Kurang lebih terlihat seperti ini. Dengan naik turun suasana hati yang dapat dijelaskan dengan kejadian hidup tertentu. Sementara itu, seseorang yang depresi akan mengalami fase depresi yang sangat rendah, yang seringkali terjadi tanpa alasan tertentu. Bipolar tipe 1 mengalami perubahan mood yang sangat kontras, dengan fase mania yang berlangsung setidaknya 1 minggu, dan fase depresi yang berlangsung setidaknya 2 minggu.
Bipolar tipe 2 mengalami perubahan mood yang mirip dengan tipe 1, namun dengan fase hipomania yang menggantikan fase mania. Fase hipomania ini berlangsung setidaknya selama 4 hari. Kemudian kita lanjut ke tipe siklotimia. Bersifat seperti sebuah siklus dengan fase hipomania dan fase depresif yang walaupun tidak seintens tipe 1 maupun tipe 2. Berlangsung jauh lebih lama, yaitu hingga 2 tahun. Sama seperti banyak gangguan kejiwaan lainnya, penyebab gangguan bipolar tidak diketahui secara pasif dan layaknya gangguan jiwa lain. Salah satu faktor terbesarnya yang meningkatkan risiko timbulnya gangguan adalah keturunan. Karena gangguan bipolar merupakan kondisi kronis, dengan kata lain tidak dapat disembuhkan. Perawatan dini serta pengobatan sangat penting untuk menekan gejala-gejala seorang penderita bipolar. Apabila tidak dirawat, fase mania serta depresi penderita bipolar dapat berlangsung selama 6-12 bulan. Hipodontia adalah kondisi mulut yang ditandai dengan perkembangan jumlah gigi yang berlebihan. Jumlah gigi susu standar adalah 20 dan jumlah gigi permanen yang standar adalah 32. Gigi susu juga dikenal sebagai gigi di DC2 adalah gigi pertama yang tumbuh di mulut seseorang. Gigi permanen kemudian menggantikannya biasanya tumbuh sepenuhnya pada usia 21 tahun. Individu yang terkena dapat memiliki gigi susu atau gigi permanen tambahan. Gigi susu atau gigi permanen gigi tambahan ini terkadang disebut gigi supernumerari yang dapat muncul di area manapun dari lengkung gigi, yaitu area melengkung, tempat gigi menempel pada rahang. Gigi tambahan tersebut mungkin berjumlah sedikit atau banyak, dan susunannya mungkin simetris atau tidak simetris. Gigi supernumerari diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan posisinya di mulut. Bentuk tambahan suplemental gigi berbentuk mirip dengan jenis gigi di dekatnya. Tuberkulat gigi berbentuk seperti tong, kerucut gigi berbentuk seperti pasak dengan dasar yang lebar dan menyempit di bagian atas. Odentoma menjambuk gigi terdiri dari beberapa pertumbuhan kecil seperti gigi yang berdekatan. Odentoma kompleks massa yang tidak teratur. Posisi pertumbuhan jaringan mirip gigi. Paramolar, molar distal. Mesiodens ini adalah bentuk gigi supernumerari yang paling umum. Penyebab pasti hipodonta tidak diketahui, dipercaya bahwa mungkin ada faktor genetik bersama dengan beberapa bukti faktor lingkungan yang menyebabkan kondisi tersebut. Penyebab lain yang mungkin adalah aktivitas berlebihan lamina dental selama perkembangan. Lamina dental adalah zona sel yang memulai pembentukan tunas gigi yang membentuk gigi. Hipodonta tampaknya juga dikaitkan dengan beberapa kondisi herediter, termasuk penyakit Fabry, sindrom Gardner, sindrom Ehlers-Danlos, celah langit-langit dan bibir, displasia glikocranial, sindrom Marfan, sindrom Sturges-Weber, sindrom orofaciodigital. Gejala utama hipodonta adalah pertumbuhan gigi ekstra tepat di belakang atau dekat gigi susu atau gigi permanen, di mana gigi ekstra tersebut memberi tekanan pada rahang dan gusi. Nyeri dan pembekakan dapat terjadi, pembentukan kista dan polip, dan juga penumpukan gigi. Perkenalkan, nama saya Yami Tauran dengan NIM 2503153. Dari kelas RMIK 1B, saya akan menjelaskan tentang diagnosa dan tindakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur yang ada di SIM RS Tikes Panakukang Makassar. Saya mendapat bagian untuk menjelaskan di bagian diagnosa dan juga tindakan. Pertama-tama kita klik master data. Di sini kita pilih diagnosa. Di sini akan muncul data diagnosa ICD-10. Di sini ada nomor, kode ICD, nama tindakan, dan juga ada action. Di action sini kita bisa edit dan juga hapus. Kalau kita mau menambahkan diagnosa, kita klik tambah diagnosa. Di sini akan muncul kode ICD dan juga nama penyakit. Di sini kita masukkan kode ICD-10 dan juga nama penyakit. Setelah sudah masukkan kode ICD-10 dan juga nama penyakit, kita submit. Kalau kita mau melihat data tindakan, kita klik master data, kemudian kita pilih tindakan. Di sini akan muncul data tindakan. Di sini ada nomor, kode,
kode ICD 9, nama tindakan, tarif, dan juga action. Di action sini kita bisa edit dan juga hapus. Kalau kita mau menambahkan tindakan, kita klik tambah tindakan. Setelah itu kita kasih masuk kode tindakan ICD 9 dan juga nama penyakit sesuai dengan kode tindakan. Kemudian ada tarif, kita kasih masuk tarif sesuai dengan kode tindakan dan juga nama tindakan. Setelah itu submit. Kalau kita mau melihat laporannya, kita klik laporan. Di sini akan muncul master laporan. Setelah itu kita lihat diagnosa dan tindakan. Lalu kita klik buka laporan. Di sini akan muncul laporan diagnosa dan tindakan terbanyak. Di sini ada 10 diagnosa terbanyak. Di sini ada nomor, kode ICD 10, dan juga nama diagnosa dan totalnya. Kalau di sebelah sini ada 10 tindakan terbanyak. Di sini ada nomor, kode tindakan, dan nama tindakan, dan juga totalnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Syakila Azhara dengan NIM 2503134 dari kelas RMIK 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur resep dan obat. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur yang ada di SIM RS Tikes Panakukang Makassar. Salah satu fiturnya ada daftar resep dan obat. Nah, pertama-tama kita klik master data, kemudian kita klik obat. Nah, di sini ada data-data obatnya, ada kode, nama obat, jenis, stok, harga, dan expire-nya. Nah, di sini pun kita bisa mengedit dan menghapus obatnya. Contohnya ini kita bisa edit jenis obatnya apa, harganya juga bisa diedit, stoknya pun bisa diedit, hingga tanggal expire-nya pun bisa diedit. Kemudian di sini juga bisa menambahkan obat. Jika kalian mau menambahkan obat, tinggal dimasukkan kode obat, nama obat, jenis, harga, stok, dan tanggal expire-nya. Setelah itu di sini juga bisa melihat laporannya penggunaan obat. Kita bisa melihat penggunaan obat terbanyak di apotik. Ya, kita buka laporan. Di sini ada kode obat, nama obat, dan total penggunaan. Di sini kita bisa melihat total penggunaan terbanyak dan paling sedikit. Nah, ini paling sedikit amoxicillin yang digunakan cuma 1, dan yang paling banyak yaitu vitamin C 500 mg, yaitu 504 penggunaannya. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irma dengan NIM 2503109 dari RMIK 1B. Saya akan menjelaskan tentang fitur poliklinik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur yang ada di SIM RS Tikes Panakukang Makassar. Saya mendapat bagian menjelaskan poliklinik. Nah, untuk mendapatkan poliklinik, kita bisa klik master data. Nah, lalu klik poliklinik. Nah, di sini terdapat nomor, kode, nama, keterangan, serta action untuk edit dan hapus. Nah, kita bisa tambah poliklinik. Wujudkan cita-citamu menjadi tenaga kesehatan profesional bersama Tikes Panakukang Makassar. Kode G, yaitu kode saraf. Keterangan kemampuan saraf. Kita bisa Nah, untuk melihat laporannya, kita bisa klik laporan. Lalu klik kunjungan poliklinik. Nah, kita bisa melihat di sini terdapat nama poliklinik dan total kunjungan
polisaraf, total kunjungan pasiennya yaitu 75. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.